Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, Allah mudahkan kita besok kita meninggalkan kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hati kita tetap di sini bersama Rasulullah SAW ya. Dalam kecintaan kepada beliau, hati kita selalu terikat dengan Madinah, kota yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau juga mencintai Mekah. Besok kita akan menuju Mekah ya. Besok kita akan menuju Mekah dan kita akan melaksanakan umrah, ya kan? Melaksanakan umrah. Dari arah mana kita? Dari arah Madinah, ya kan? Karena dari arah Madinah maka miqatnya adalah miqat ahlil Madinah, miqat untuk penduduk Madinah. Baik, kita sampaikan dulu. Kita sudah memilih untuk melaksanakan haji tamattu', ya kan? Kita ini haji tamattu'. Haji tamattu itu berarti terpisah secara independen ibadah umroh dan ibadah haji. Ada dua ibadah. Ibadah haji dan ibadah umroh. Besok kita melaksanakan ibadah umrohnya. Paham ya? Nah, itu terpisah. Karena terpisah, dalam satu perjalanan kita dapat melaksanakan ibadah umroh iya, ibadah haji iya. Syukur nggak kita, Bu? Makanya haji tamattu itu diperintahkan untuk membayar fidyah, menyembelih. Menyembelih bukan denda, tetapi menyembelih syukur, fidyatus syukur. Mindsetnya harus begitu ya. Kita wajib menyembelih itu karena syukur. Sekali perjalanan kita bisa umrah, kita bisa haji. Nah itu ya, para ulama menyebutkan ini sebagai syukur. Soalnya ada yang bilang, oh ini dam karena tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Karena habis umroh kita tahallul biasa, seperti biasa. Enak banget begitu. Oh enggak. Agama enggak ingin menyiksa kita. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu agama. Allah menginginkan kemudahan untukmu, tidak menginginkan kesulitan untukmu. Ini ayat Quran. Ya, saya sebut hadis, saya sebut Quran. Karena ini ibu-ibu pintar semua, kritis semua, Masya Allah. Baik. Nah, berarti kita akan belajar manasik haji tamattu ya. Jadi yang kemarin waktu di Jakarta kita belajar haji itu ada 3, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Udah, nggak usah bingung. Sekarang lupakan itu, kita fokus kepada haji tamattu. Oke. Umrah dan haji itu adalah ibadah yang ketika dimulai maka tidak boleh dibatalkan, harus disempurnakan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan, lihat kata-katanya, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ada dua ibadah di sini, umrah dan haji. Dan ada dua perintah di sini. Apa? Menyempurnakan sampai selesai dan menjaga ketulusan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita membedah teks supaya dapat banyak kita. Ada orang baca satu hadis dapat cuma 2 poin, ada yang dapat 15 poin, ada yang dapat 10 poin. Di ayat ini disebutkan bahwa wajib sempurna dan wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang perlu saya sampaikan dari ayat ini? Pertama, tolong jaga banget niat kita. Kita pergi ke sini jangan dikotori niat kita. Ada rasa bangga, ada rasa nanti pulang haji lebih tinggi daripada yang lain. Tidak. Niat kembali. Pasang kembali niat. Ini sebelum kita mulai umrah besok. Kita niat ini benar-benar semata-mata karena Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita, bentuk taat kita kepada Allah. Dan kita berharap janji Allah bahwa haji mabrur itu balasannya cuma surga. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah dalam hadis. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kita harap itu aja. Tolong diingat. Yang kedua adalah mesti kita sempurnakan. Artinya
Begitu kita memulai ihram, maka wajib bagi kita sampai selesai tahallul. Ihram itu apa? Tahallul itu apa? Mudahnya begini. Ketika memulai ibadah umroh atau memulai ibadah haji, memulainya itu adalah ihram, mengakhirinya adalah tahallul. Sama seperti sholat, memulainya takbiratul ihram, tahallulnya adalah salam. Paham ya? Jadi, yang mana yang disebut sholat? Yang disebut sholat adalah dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang disebut umrah mana? Dari mulai niat ihram ke tahallul kita. Baik, kita harus sempurnakan. Besok kita akan memulai. Meninggalkan kota Madinah besok. Kebetulan Ibu, besok itu bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah. Tanggal yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah pada saat melakukan haji wada. Ya, kayak kita, waduh ikut sunnah Nabi ini sampai tanggalnya pun kita alhamdulillah pas banget. Besok itu tanggal 25. Nabi meninggalkan Madinah pada tanggal 25 itu. Baik, saya sebutkan dulu urutan-urutannya. Apa yang harus kita lakukan besok? Ini seperti kita lihat napak tilas hadis Nabi SAW tentang haji beliau dari Jabir. Hadis panjang dari Jabir. Ya, Nabi SAW melaksanakan umrah ya pada tahun berapa? Ke-9 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah. Tahun 10. Ya, tahun 10 Hijriah. Aisyah cerita, ya, Nabi mulai siap-siap untuk haji itu. Nabi pertama kali itu mandi. Jadi mandi sunnat ihram namanya. Jadi besok bapak-bapak, ibu-ibu mulai mandi. Paginya ya, itu niatkan mandi sunat ihram. Seperti mandi wajib kita biasa. Ya. Secara ringkas, mandi wajib itu seperti apa? Nabi memulai dengan membasuh telapak tangannya sampai pergelangan, dan Nabi menyela antara jari-jarinya itu. Setelah itu Nabi membasuh kemaluan. Nabi mengajarkan kita untuk basuh kemaluan. Dan ya, nggak boleh malu dalam urusan yang hak. Nabi mengajarkan untuk ikuti setiap lipatan kemaluan. Artinya memang harus benar-benar bersih. Mencuci kemaluan itu ya, baik qubul atau dubur, belakang dan depan, semuanya harus benar-benar bersih. Setelah itu Nabi memulai dengan wudhu, seperti wudhu sholat. Berarti cuci lagi tangan tadi. Setelah itu kumur-kumur dan istinsyak. Ya, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, karena Nabi pernah contohkan semua. Ini berlaku untuk mandi wajib juga, mandi junub juga. Sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Lalu Nabi istinsyak menggunakan tangan kirinya, mengeluarkan air dari hidung dan mengeluarkan air dari mulut. Setelah itu membasuh wajah. Yang disebut wajah itu dari mulai tempat terbitnya rambut sampai dagu. Dari mulai tempat ya telinga sini sampai telinga sini. Ini wajah. Cuci wajah. Setelah itu tangan sampai siku. Tolong ya, tangan itu ketika air begini, diputar tangan kita. Karena kalau tidak diputar tuh sering sekali nggak kena di situ. Ada sahabat berwudu, mengkilat dekat tumitnya sedikit, nggak kena air. Nabi langsung berkata, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit kena neraka. Kenapa? Karena ada yang tidak basah dari situ. Jadi tolong, berhati-hati betul. Haji ini jadikan momentum kita memperbaiki seluruh ibadah kita termasuk sholat. Membuat kita lebih cinta kepada ilmu, berhati-hati melakukan agama ini hanya berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Berwudu. Setelah itu mengusap kepala ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i cukup 3 gitu. Tapi dalam hadis disebutkan gitu. Itu batas minimal 3 itu tadi ya. Tapi yang dicontohkan Nabi SAW adalah mulai dari ujung rambut sampai ke belakang. Nabi SAW mengembalikannya ke depan lagi.
dan langsung ke telinga. Jadi mengikuti seluruh ini melalui dengan telunjuk Nabi mengikuti semua lipatan telinga ini, lalu kemudian jempol beliau begini. Dan itu cuma sekali. Jadi kalau antum berwudu, basuh mukanya 3 kali, tangannya 3 kali, kepala tetap sekali. Nabi nggak mencontohkan kepala lebih dari sekali, nggak pernah. Tapi kalau muka, tangan, kaki, kadang 3, kadang 2, kadang 1, kadang yang ini 3, yang ini 2, yang ini 1, semua datang riwayat. Ya, tapi kalau kepala Nabi cuma sekali. Baik, setelah itu baru mencuci kaki. Juga menyela di antara jari ini sampai batas mata kaki. Apa-apa yang lebih dari situ nanti bercahaya di akhirat. Sebagaimana apa-apa yang lebih dari siku juga bercahaya dari akhirat. Tapi jangan sampai ke ketek juga, Pak. Itu berlebihan. Karena kita diperintahkan sampai sini saja. Oke? Baik. Mandi tadi namanya mandi sunnah apa? Sunnah ihram. Baik. Anda sunnah ihram. Lalu kemudian sebelum memakai pakaian ihram, bagi laki-laki disunnahkan untuk menggunakan minyak wangi. Dulu Aisyah lah yang memakaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kami nggak sekamar, Ustaz. Nggak apa-apa, biar bapaknya sendiri. Gitu ya. Pakai itu. Tapi bukan kebalik, bukan bapak yang ke ibu. Oh gitu, oke, siap. Ya, baik, pakai pakaian tadi. Ya, pakai wangi-wangian, tapi jangan kena ke kain ihramnya, Pak. Ya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan kain ihram. Dan itu kita belum ihram belum. Jadi kalau memang Bapak mandinya jam 10. Mau sholat zuhur dulu, baru kemudian mau pakai pakaian ihram setelah sholat zuhur. Kalau memang diizinkan. Nggak tahu kita harus check out jam berapa. Gitu kan, kita nggak tahu nih. Besok. Itu silakan. Karena kita pakai pakaian ihram di hotel besok bukan karena kita mulai ihram. Tapi karena kalau kita berganti pakaiannya nanti di masjid Dzulhulaifah, di Dzulhulaifah itu akan repot sekali. Dan paling banyak ya ketinggalan jam tangan, handphone, kacamata, power bank dan seterusnya itu di situ. Karena Bapak sebelumnya ada kantong, tiba-tiba nggak ada kantong. Jadi tolong hati-hati betul itu. Ya, atau ketinggalan dompet, ketinggalan tas, itu banyak sekali. Dan hilang, Bu, ya kan? Tetap mereka ini bukan malaikat semua, ya kan? Pekerja-pekerja dari luar Arab banyak sekali gitu. Baik. Berarti kita pakai pakaian ihram tapi belum mulai ihram. Paham ya? Artinya kalau tiba-tiba ada sesuatu yang sangat darurat, bapak-bapak, ibu-ibu harus ke Indonesia misalnya, nggak kena denda apa-apa karena kita belum ihram sama sekali. Paham ya? Lalu kemudian kita menuju ke miqat. Miqat ahli Madinah adalah dalam hadis dari Ibnu Abbas disebutkan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu sekarang dibuat masjid di situ. Ya, nama masjidnya orang Indonesia biasa bilangnya Bir Ali. Sebenarnya kata Bir Ali itu sendiri tidak muktabar. Itu dibuat-buat oleh Syiah untuk mengagung-agungkan Ali. Bir itu artinya sumur. Sumur, Ali itu Ali. Dulu katanya dalam riwayat versi Syiah itu, ya, ada setan di sumur itu, sahabat-sahabat semuanya takut, akhirnya Ali lah yang datang dan mengusir dan mengalahkannya, maka disebut sumur Ali. Itu Syiah selalu melebih-lebihkan Ali supaya mendiskreditkan sahabat. Nah, sebenarnya Dzulhulaifah lebih tepat menggunakan nama itu. Lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai urusan penamaan pun saya hati-hati. Itu maksud saya. Apalagi dalam urusan ibadah. Baik. Setelah itu, begitu sampai di sana, disampai di sana, menurut mazhab Syafi'i, ya, dan beberapa mazhab yang lain, bahwa ada sunnah sholat sunat ihram. Jadi setelah ihram itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Paham ya? Tapi menurut beberapa ulama, termasuk Syekh Utsaimin, mufti Saudi sebelumnya, tidak ada sebenarnya sholat sunnah khusus ihram. Cuma Nabi kalau ada sholat, maka Nabi ihram dulu baru sholat. Misal, pas ihramnya masuk waktu zuhur. Nabi bukan sholat zuhur dulu baru ihram. Tapi Nabi berihram dulu baru sholat zuhur. Paham ya? Atau antum berihram, antum berwudu.
Karena antum berwudu, sunnah bagi kita untuk sholat sunnah toharah. Ya kan, sholat sunnah tohur. Karena sudah berwudu. Atau antum masuk ke masjid, sunnah tahiyatul masjid. Maka niat ihram dulu baru sholat. Paham nggak? Jadi besok di Zulhulaifah kita niat ihram lalu sholat 2 rakaat. Karena dalam mazhab Syafi'i ada sholat sunnah ihram. Antum mau pakai ini nggak apa-apa. Ini yang kata saya khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang diakui para ulama. Sebab Nabi memang ihram terus sholat. Cuma para ulama memahaminya apakah ini memang sholat khusus untuk itu atau memang karena ada sholat lain. Maka Nabi memilih ihram dulu. Itu kan nggak bisa. Mana yang benar? Sama seperti Nabi berkata, siapa yang sholat subuh lalu terus di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat. Itu ulama berbeda pendapat. Apakah ada sholat syuruk, sholat terbit matahari secara khusus, atau itu duha? Karena sudah masuk waktu duha. Itu khilaf. Paham ya? Oke, pelan-pelan nih saya nih. Baik, baik. Gitu. Dan jangan diadu dengan ustadz lain. Kita sholat sunnah. Nggak apa-apa sholat sunnah. Tapi kalau memang sulit, kaki saya sakit ustadz, atau apa, besok terik sekali atau apa, nggak perlu turun mobil. Karena memang tidak perlu berwudu. Dalam rangkaian ibadah umroh, yang wajib wudu itu cuma ketika tawaf. Jadi kalau besok memang enggak, saya di mobil aja. Udah di mobil aja. Kemungkinan saya besok saya di mobil aja. Ya, karena saya termasuk yang memahami tidak ada sholat sunnah khusus ihram. Jadi ketika di mobil, saya nanti berniat. Saya berniat ihram nanti. Ini kan ajak ibu-ibu. Tapi kan kita satu mobil dengan rombongan Safia juga. Kalau Teh Putri nanti bimbing, silakan bimbing, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin beliau yang duduk di depan, beliau bimbing nanti. Kita mulai niat ihram besok. Labbaikallahumma umrah. Atau labbaika umrah. Atau dalam hati pun berniat, sah. Jangan beranggapan kalau dalam hati nggak sah. Yang penting niat itu di hati. Jadi kita berkata labbaika umrah. Gitu ya. Ini umrah untuk diri sendiri semua kan? Tidak ada yang untuk orang lain. Ya baik, berarti labbaika umrah. Begitu sudah mengucapkan itu berarti ingat Bu, Bapak, antum sudah mulai dalam kondisi ihram. Maka antum disebut muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Ya, kalau haram nikah itu namanya mahram, bukan muhrim yang benar. Jadi ada muhrim, ada mahram. Muhrim adalah orang yang berihram. Jadi begitu kita sudah niat umrah, mengucapkan labbaika umrah, berarti semua larangan ihram dimulai. Ya, hati-hati jangan bertengkar, jangan berkata kotor, ya, jangan marah, jaga emosi, kemudian jangan menggunting kuku, memotong kuku, menggunting rambut, mencabut rambut-rambut di badan semuanya, menutup kepala bagi laki-laki, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Jadi sebelum antum labbaika umrah, besok insya Allah kita akan ingatkan. Jangan sampai ada ketinggalan. Ya, jangan sampai yang ada laki-laki yang masih pakai celana dalam. Jangan sampai masih ada yang pakai singlet. Jangan. Gitu ya. Dan tidak boleh menutup kepala. Apa? Tublas sudah, Masya Allah istilahnya ya. Istilah ini kalau ketika ihram nggak usah dipakai lagi Pak. Gitu. Karena mengarah gitu ya. Baik, baik. Terus kita mulailah bertalbiyah. Nabi tidak pernah putus talbiyah. Ya, khususnya pada saat pergantian keadaan. Pergantian keadaan itu ketika turun dari kendaraan atau ketika naik, ketika malam ke siang atau siang ke malam, ketika memasuki satu kota atau keluar dari satu kota, ketika istirahat lalu kemudian balik lagi ke bis, begitu ya. Maka itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi laki-laki disunnahkan untuk kuat-kuat suaranya karena ini syiar. Bagi perempuan cukup terdengar orang di sebelahnya itu sudah cukup. Ya, bertalbiyah. Kalau mau pakai redaksi tambahan nggak apa-apa. Sahabat dulu juga melakukan itu dan Nabi mendiamkan para sahabat. Misalnya Ibnu Umar punya talbiyahnya sendiri selain labbaik Allahumma labbaik yang diajarkan Nabi, dia juga bertalbiyah labbaika labbaika wa sa'daika dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu berarti
ada memang wilayah yang diberikan agama keluasan, terserah. Ya, antum ada dalam hati, ya Allah, kami penuhi ya Allah panggilan. Memang merasa lebih khusyuk melakukan itu dengan bahasa Indonesia. Selain talbiyah tadi, ya Allah kami penuhi ya Allah, karena ini aku ingin memang memurnikan tauhidku. Ampunkan kalau aku pernah syirik kepadamu, aku pernah menyekutukanmu, aku pernah mengagungkan sesuatu selainmu, aku pernah terus begitu. Minta ampun sama Allah, bertalbiyah, berzikir terus itu. Ya, kapan talbiyah ini berhenti? Ketika nanti mulai tawaf, maka udah habis talbiyahnya. Oke? Baik. Kita melakukan perjalanan, insya Allah dimudahkan dengan seluruh administrasi dan rangkaian pemeriksaan dari petugas oleh pemerintah Saudi. Mungkin kita memang berjalan dengan waktu yang lebih panjang daripada biasanya. Ya. Sampai di Mekah, sebenarnya sebelum masuk Mekah itu ada sunnah mandi dulu. Tapi kita nggak mungkin melakukan itu, ya kan? Oke, sehingga kita masuk ke Mekah. Masuk Mekah, sampai di hotel, kita istirahat dulu, makan dulu. Paham? Ya, makan dulu kita. Naruh barang, segala macam. Dan Anda boleh mandi. Boleh membuka pakaian ihram, boleh mengganti pakaian ihram. Misalnya di rest area, atau di mobil, atau di apa. Nggak yakin kita dengan pakaian ihram kita ini, maka nggak apa-apa ganti pakaian ihram satu lagi yang bawa dua, atau mau beli di Menara Zamzam misalnya, ya titipkan ke Mutawif, minta belikan cepat daripada najis, nggak apa-apa ganti, mandi biasa, tidak masalah sama sekali. Ya, perempuan juga mau ganti baju, perempuan enak banget, mau pakai baju apa aja terserah. Tapi mohon diingat Bu, hati-hati dengan aurat, ya aurat. Soalnya perempuan batas ke sini aja ini udah aurat nih, bagian sini nih. Saya akan cerewet Bu dengan urusan begini-begini. Terus terang saya akan ingatkan. Nanti Ibu jangan tersinggung daripada rusak ibadahnya. Ya, atau begini ada yang tersingkap, ada yang apa. Tolong diingat itu. Kaos kaki diperhatikan gitu-gitu. Nah, jadi hati-hati itu. Apalagi bapak-bapak ya. Sudah tublas, hati-hati duduknya gitu. Jadi memang harus hati-hati. Mau mandi, mau apa, mau sisiran, apa segala macam. Ada rambut yang rontok karena sisiran atau karena kita pakai jilbab. Itu nggak sama sekali, nggak dosa, nggak kena dam, nggak ada masalah sama sekali. Gitu ya. Begitu. Jadi ada kaidah dalam agama. Yughtafaru bihi dhamnan ma la yughtafaru bihi qasdan. Sesuatu itu dimaafkan kalau terikuti. Memang nggak bisa tidak. Tapi dia tidak dimaafkan kalau memang sengaja melakukan itu. Nah, saya kasih contoh, orang makan duren. Itu ada alkoholnya. Tapi nggak ada orang yang makan duren karena pengen mabuk. Karena ada alkoholnya, nggak ada. Tapi ketika kita makan duren, kita nggak bisa memisahkan alkohol dengan duren itu. Maka durennya tetap halal. Hanya terikuti. Gitu ya. Jadi begitu juga. Ada ulama yang berpendapat, kemarin ikut manasik fikih safar, Ustaz Izzuddin ngisi, ingat. Ya, Ustaz Izzuddin termasuk yang menyebutkan bahwa kalau mandi pakai sabun memang untuk kuman karena memang kotor, atau mencuci tangan karena mau makan pakai sabun. Walaupun ada harum, nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa memisahkan harumnya dengan sabun. Tapi kita pakai sabun itu sebenarnya untuk apa? Untuk membersihkan kuman tadi, ya kan? Apa fungsi sabun itu, Bu? Fungsi utamanya? Iya, karena kuman lebih bersih ya. Sebenarnya sabun itu fungsinya adalah memecah molekul air menjadi lebih halus. Makanya dia membersihkan kuman lebih bagus. Kalau sabun aja nggak pakai air nggak bisa. Kuman tetap ada. Yang membersihkan kuman itu tetap air sebenarnya. Sabun itu memecah molekul kuman menjadi lebih halus lagi. Molekul air lebih halus lagi. Jadi itu tujuan utama kita. Tapi kalau mau hati-hati nggak pakai sabun aja kita, atau pakai tisu basah yang plain yang tidak ada baunya, itu jauh lebih baik. Berhati-hati adalah sesuatu yang ketakwaan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Mandi Bapak-bapak, silakan mandi. Ya, di hotel-hotel ada yang menyediakan sabun yang tidak ada parfumnya. Ya, jadi hanya aroma tuh aroma sabun aja tuh, bukan harum, bukan parfum, bukan itu. Ya, antum bisa gunakan. Atau mau hati-hati banget, nggak mau juga, terserah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan sampai nanti pas tawaf bau badan antum. Mandi, setelah itu makan, atau makan dulu biasanya, kemudian naik ke atas, kita mandi, nanti kita janjian akan memulai tawaf, ya kan? Karena nanti dipisah 3 rombongan untuk memudahkan ya dalam koordinir nanti. Karena mutawif ini belum ada yang turun nih, nusuk mereka qadarullah begitu, sehingga nanti benar-benar
saya akan pimpin Bapak Ibu-ibu, rombongan Sofia oleh Teh Putri, ya, hafizahullah, dan rombongan Ma'ali oleh Ustaz Irhami hafizahullah. Ya, insyaallah nanti kita akan tawaf dengan itu. Itu lebih mudah koordinirnya. Waktu tawaf wajib berwudu kita mau tawaf. Jadi mau ke toilet dulu. Kemudian dalam keadaan berwudu kita menuju ke Masjidil Haram. Paham ya? Wajib ada wudu. Nah, tawaf itu adalah sholat kecuali dia boleh berbicara. Jadi artinya harus dalam keadaan suci. Begitu kita masuk Masjidil Haram, perhatikan. Supaya lebih mudah bagi kita, maka kemungkinan besar besok. Kita jam berapa? Udah tahu belum? Oh, jam 3? Check out jam 3. Dapat izin keluar juga mulai jam 3. Oke. Jadi kita kemungkinan akan jamak takhir Isya-nya. Besok perhatikan Bapak Ibu, sholat zuhur setelah imam salam langsung jamak sholat asar. Ya, sholat asar langsung. 2 rakaat saja. Zuhur jamak takdim. Zuhur 4 rakaat karena wajib bersama imam. Tapi ketika asar, besok Jumat. Berarti setelah sholat Jumat, sholat asar. Ikut Bu. Ya, cuma ibu nggak boleh khutbah. Karena udah ada khatibnya. Kalau sholat aja boleh. Baik. Ya, harus sabar ya. Ustadznya agak-agak gitu. Baik. Agak lain. Baik. Setelah sholat Jumat, sholat asar 2 rakaat. Paham ya? Sholat asar 2 rakaat. Selesai itu. Sholat Isya dan Maghribnya nanti jamak takhir kita. Jamak takhir. Ya, di mana? Di kamar masing-masing di hotel. Ingat, hotel di kita nanti, baik yang di Anjum atau yang di Swiss Maqam, itu semua sudah masuk di tanah haram. Sehingga keutamaan 100.000 kali itu tetap masuk. Jadi berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang disebut Masjidil Haram yang 100.000 kali dibanding di tempat lain itu adalah semua tanah haram. Ingat, kita di Mina nanti waktu haji, Mina masuk tanah haram. Sholat di Mina itu sama dengan 100.000 kali. Paham ya? Bukan hanya di dalam masjid, bukan. Jadi di kamar juga begitu. Tapi memang kalau berjamaah dengan imam dengan jumlah makmum yang banyak, itu dapat keutamaan lain. Jangan nanti, enggak, pokoknya Ustaz Fahri sudah di kamar aja. Jangan, karena ke masjidnya dapat pahala, dihapus dosa-dosa. Kemudian orang kalau sholat berjamaah itu, maka pahalanya dicatat seperti pahala orang yang terbaik dari jamaah itu. Jadi kita sholatnya enggak khusyuk, cuma dapat 65, yang satu cuma dapat 70, yang 75. Tapi ada yang sangat khusyuk dapat 98. Semua sholat orang yang bersama imam di situ dicatat 98. Gitu. Ya. Kenapa Pak Rijal mikir, udahlah nggak usah khusyuk-khusyuk. Jangan Pak. Kita yang harus berwakaf ke orang lain. Semoga standar 2 juta orang di Masjidil Haram nanti ikut saya semua. Itu justru. Jadi justru ini menjadi ruh kompetitif dalam diri kita. Semoga sholatku yang terbaik. Sehingga sholatku yang jadi standar. Sholat semua. Lumayan Pak kita dapat pahala. Kan gitu. Pengen yang terbaik kita. Nah, jadi kalau sholat jamaahnya begitu. Tapi kan kita nggak keburu lagi sholat. Karena udah selesai maghrib, udah selesai isya. Kita nyampe nanti, udah nggak keburu maghrib, udah isya. Ya, dan lebih mudahnya kita sholat di kamar masing-masing. Antum sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu sholat isya 2 rakaat. Paham sampai di sini? Paham. Berarti kayaknya itu setelah ini. Setelah makan malam. Tapi itu udah tawaf. Belum ke masjid Bu. Baru nyampe kita. Iya, Ibu habis mandi ya kan, nyampe kita makan, pembagian kunci kamar, Ibu naik ke kamar, mandi, ganti pakaian gitu ya. Ganti pakaian, kemudian kalau nggak mau ganti juga nggak apa-apa Bu. Yang penting jangan bau aja. Lalu kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Jadi turun ke bawah ke lobi dalam kondisi ada wudhu dan sudah sholat maghrib dan isya. Paham ya? Oke. Lalu kita sama-sama masuk ke masjid. Baik. Apa? Tayamum nggak boleh. Oke. Baik. Apa? Saya tolong tolong air putih dikit. Kenapa? Apa Pak? Diriwan ya, boleh dikit. Tadi kita mulai dari mandi ya. Nah,
tadi kan dibilangin bahwa kita berangkat jam 3 kan? Berarti pada saat kita nanti sholat Jumat, kita udah pakai baju ihram. Yang pertama. Belum, Mbak. Berarti kita belum mandi ya? Terserah. Bukan, gini. Mandi Kan sholat Jumat, mandi sholat Jumat, ya. mandi buat ihram beda apa enggak? Nah, kalau mau disatukan, bisa. Tapi kalau mau sudah Jumatnya nanti mandi lagi, nggak apa-apa. Sudah mandi pun, Bapak belum ihram. Hanya pakai kain ihram. Tolong dibedain itu. Karena mulai ihram itu, artinya walaupun antum sudah pakai pakaian ihram, masih mau potong kuku, masih nggak apa-apa karena belum ihram. Ya, masih bertengkar-tengkar dikit lah sama istri, nggak apa-apa lah. Nah, tapi kalau nanti sudah di Zulhulaifah, kuda niat labbaika umrah, itu udah memang mulai ihram kita. Paham ya? Oke. Jadi kita pada saat sholat Jumat besok masih pakai baju. Pakai baju biasa nggak apa-apa. Iya, panas Pak pakai pakaian ihram. Kita dari situ baru kita mandi. Iya. Masih bisa sebelum cekot ya. Iya, begitu itu bisa makan. Tapi biasanya tolong diingat ya. Kadang kunci itu udah nggak bisa lagi jam 12 itu. Gitu. Jadi kalau mau lebih amannya mandi pakai pakaian ihram dulu gitu. Karena kan besok ada pengumuman nanti dari panitia. Jam berapa koper sudah harus di mana? Di luar kamar gitu kan. Karena banyak yang check out besok Pak, semua check out besok. Jamaah plus semuanya besok ke Mekah. Jadi memang mereka kan gantian nurunin itu. Berarti kemungkinan besar sholat Jumat udah pakai baju. Iya. Kecuali Bapak lincah banget, nggak apa-apa, mungkin. Soalnya kadang itu tadi kunci nggak bisa lagi kadang. Oke, tapi pada saat kita sudah pakai baju ihram belum Belum berniat ihram. boleh pakai celana dalam dong. Boleh banget. Atau Bapak pakai pakaian ihram dan pakai baju kaos aja. Pakai baju kaos aja. Jadi nanti kan baju kaos bisa dibuka di mana aja, di kamar mandi di restoran juga bisa. Nggak apa-apa, gitu. Setelah sholat Jumat selesai, kita langsung Makan siang. sholat asar di jamak. Iya, setelah sholat Jumat langsung jamak dan qasar. Jamak qasar. Dua rakaat, 2 rakaat asar. 2 rakaat jamak. 2 rakaat Jumat. 2 rakaat Jumat bersama imam. Setelah imam salam langsung 2 rakaat asar. Niat Jumat takbirnya pada saat kita bersolat asar. Dari sholat mulai Jumat pun kita dari sebelum, jadi para ulama menyebutkan ya, kalau kita jamak itu minimal sebelum salam kita sudah ada niat. Gitu. Berarti pada saat masuk waktu Jumat, zuhur kita langsung niat. ya kan niat dalam hati tuh. Ya. Sholat Jumatnya mengikuti imam. Imam. Setelah itu baru kita sholat asar sendiri. Gimana Pak D? Aman? Belum. Nah. Baik. Nggak, nih, sorry, Pak. Pas niatnya juga kali. Ya, niat. Nggak, masalah Oke. apa dulu, Mbak? Jadi setelah sholat Jumat selesai 2 rakaat, imam selesai, kita sholat. Langsung berdiri sholat asar 2 rakaat. Itu sholat jamak apa sholat qasar? Jamak dan qasar. Jamak itu artinya kita menarik waktu asar ke zuhur. Qasar itu kita menyingkat yang 4 jadi 2. Jadi 2 kali, setelah itu sholat jamak 2 rakaat. Oh enggak. Namanya itu jamak qasar nama sholatnya Pak. 2 rakaat aja Bapak sholat. Jamak taklim qasar. Niatnya sholat jamak takdim qasar. Niatnya dalam hati aja. Ya. Niat aja dalam hati, ya. Gitu. Kalau mau dilafazkan juga sengaja aku sholat asar jamak qasar. Itu kan katanya hari Jumat kan nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat zuhur. Iya, nggak ada. Sholat Jumat. Iya, itu pertanyaannya. Oh iya, sholat Jumat. Sholat Jumat bersama imam. Iya. Setelah itu imam salam, Bapak sholat lagi 2 rakaat. Sholat asar namanya. Udah, nggak usah bingung. Bapak sholat asar habis imam salam. Udah selesai itu. Izin Ustaz, Jadi nggak ada mungkin jamak-jamak dong. dipraktekkan. Maksudnya dilapaskan. Misalkan masuk waktu zuhur, Niatnya iya. Oh enggak, itu niat dalam hati aja udah bahwa kita nanti aku mau sholat Jumat bersama imam. Setelah itu aku langsung sholat asar 2 rakaat. Udah cukup begitu. Dalam hati aja. Ya. Saat kita sholat Jumat itu. Saat kita sholat Jumat pun nggak apa-apa. Sebelum salam pun kita baru ingat. Nanti setelah salam aku langsung sholat. Udah, itu berarti udah niat. Niat tuh dalam hati udah selesai.
Udah, itu ya. Baik, baik. Pokoknya setelah imam salam besok, antum langsung berdiri sholat 2 rakaat. Sholat asar. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa hati cukup. Kalau udah belum Pak? Belum dia, lihat baca. Lihat baca. Enggak apa-apa. Saya pahamnya tuh zuhur sama asar nih, ya kan? Nah, sekarang kalau sholat Jumat sama asar itu ada ya? Ada, Dalilnya? ada. Karena jamak itu tentang waktu, Pak. Waktu zuhur ke asar. Bisa 4 rakaat juga. Bisa, tapi lebih utama 2 rakaat. Mau yang pahalanya lebih besar 2 rakaat, apa pahalanya kecil 4 rakaat? Kelihatannya Pak Eri ini masih agak bingung setelah sholat Jumat apakah masih sholat zuhur lagi? Sepertinya begitu. Enggak. Pak tadi langsung jamaah gitu. Baik, udah. Pokoknya saya tahu ini kebingungan tentang istilah saja. Pokoknya prakteknya besok, Bapak sholat Jumat bersama imam 2 rakaat. Begitu salam, Bapak sholat lagi 2 rakaat, niat asar. Sudah selesai itu. Baik. Kita kembali ke Ka'bah lagi. Kita masuk. Oh, gimana? Kalau aurat antar perempuan bagaimana? Antar perempuan itu aurat besar, ya, aurat besar yang tidak boleh terlihat. Jadi aurat besar, dada perempuan masuk, ya, kemaluan apa segala macam. Tapi yang biasa terlihat sesama perempuan, buka jilbab di kamar, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, gitu. Apa? Maksudnya pakai kondomnya gantian. Oh, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Kemarin waktu masih di bandara, Om Bagus tuh ngomongnya itu nggak boleh. Nggak boleh kelihatan aurat kita sama-sama perempuan. Yang namanya aurat itu, ya, itu ulama membedakan aurat besar dan aurat kecil, aurat secara umum. Ya, jadi kalau dengan laki-laki itu memang batas aurat perempuan adalah hanya wajah dan telapak tangan. Itu yang tidak aurat. Tapi kalau sesama perempuan, aurat besar saja yang tidak boleh. Jadi dia pakai baju seperti begini, sesama mereka udah biasa, itu nggak apa-apa. Kalau Om Bagus kemarin nggak boleh itu. Ya, jangan dibandingin. Jangan mengadu saya dengan ustadz manapun. Saya bicara dengan ilmu. Ya, saya bicara dengan ilmu. Baik. Ya. Kalau semisal Jangan terlalu banyak misal-misal. Nanti bingung gitu. yang Baik. tidak menjaga orang lain, kita bagaimana? Yang apa? Yang tidak menjaga orang lain, karena refleks kan? Iya, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Ibu, hati-hati auratnya, kita lagi ihram. Kan begitu. Ya, wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ditinggalkan. Gitu. Gitu ya. Baik. Ya. Kalau mau hati-hati, ambil single, 1 kamar 1 orang. Baik. Saya lanjutkan. Kita turun ke bawah untuk tawaf setelah sholat maghrib dan isya. Paham ya? Antum di kamar sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu sholat isya 2 rakaat. Paham? Terus kita turun dalam keadaan wudhu, kita masuk ke masjid, berhenti talbiyah. Masuk ke masjid, baca doa. Masuk masjid seperti doa masuk masjid di Ciledug, di BSD, di Bekasi, di Depok. Gitu, ya. Lalu kemudian kita masuk dan akan memulai tawaf. Baik. Memulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Ya, Nabi dulu memegang Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Kalau sekarang tuh udah saya sebut nggak mungkin lah. Jangan menyakiti orang lain, merusak ibadah kita gitu ya. Kita mulai ibadah kita dengan mengisyaratkan tangan saja. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, cukup. Boleh dua-duanya. Lalu kita mulai tawaf. Tawaf, apa itu? Tawaf pertama, putaran pertama. Bagi laki-laki, dibuka idtiba namanya, membuka bahu sebelah kanan. Jadi pakai pakaiannya. Sebelum itu sudah masih tertutup. Ketika mau mulai tawaf itu saja. Dan sunnah 3 putaran pertama itu
adalah lari-lari kecil. Itu kalau memungkinkan. Lari-lari kecil itu tidak langkah Anda menjadi lebih besar, tidak. Ya, hanya menunjukkan semangat kita saja. Kalau tidak memungkinkan, jalan kayak biasa. Padat, rasanya saya padat sekali besok. Karena yang dari sini semuanya juga datang. Jadi kita jalan. Tapi ini dibuka. Bagian bahu sebelah kanan dibuka. Baca apa? Tidak ada bacaan khusus. Putaran pertama apa, putaran kedua apa, putaran ketiga apa, tidak ada. Ada ulama menulis tentang hal itu cuma untuk memudahkan biar kita nggak ragu kita udah di putaran berapa. Sebenarnya nggak apa-apa mau baca doa. Ada orang yang cepat bacanya. Jadi satu putaran dia bisa baca putaran pertama, kedua, ketiga dalam satu putaran bisa, nggak apa-apa. Atau dia punya doa khusus, dia sendiri bisa lakukan itu, nggak apa-apa. Berdoa saja. Setiap kita punya doa masing-masing, iya kan? Yang belum dapat jodoh kan doa minta jodoh. Masa yang udah dapat jodoh minta lagi, marah istrinya, gitu kan begitu. Jadi penjual es minta hari nggak hujan, penjual payung minta hujan, beda-beda permintaan kita minta, ya. Tapi ada doa-doa. Tapi ingat ibu-ibu, ini pesan saya buat semua ya, besok. Udah banyak rahasia 2 orang nih udah banyak pokoknya. Baik. Nanti Bu, lempar jamarat belum? Belum, lempar jamarat belum. Baik. Ketika nanti kita juga melihat Ka'bah, ya antum beda memang. Suasana dalam ketaatan, suasana spiritual seperti itu, dalam keadaan kita ya sangat rindu dengan rumah Allah. Itu memang suasana hati sangat khusyuk, banyak berdoa. Dan kalau kita bingung, biasanya kalau dalam kondisi yang sangat senang, sangat bahagia, sangat haru itu kita bingung mau berdoa apa. Doa satu aja Bu, minta Allah ampuni dosa kita. Sebab kata Ibnu Qayyim, kalau kamu mengangkat tangan bermunajat kepada Allah tapi bingung saking banyaknya masalah, saking banyaknya persoalan, mau doa apa dulu? Cukup satu aja, minta Allah ampuni dosa kita. Sebab kalau Allah mengampuni dosa kita, maka Allah akan memberi semua jalan keluar masalah kita. Jadi sebenarnya kita minta ampun sama Allah itu, kita meminta segala sesuatu kepada Allah. Gitu. Minta ampun sama Allah. Lalu kemudian kita mulai tawaf tadi. Tawaf, doa apa saja gitu. Yang dekat saya, kadang saya keraskan ya supaya Bapak Ibu teringat, oh doa ini. Kadang karena bingung aja misalnya, oh doa Rabbana hab lana min azwajina atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Gitu-gitu aja. Rabbi zalamtu nafsi ya zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu-gitu berdoa. Sampai ke rukun Yamani. Kan kemarin sudah simulasi kan sama Ustadz Milki di mana hotel kemarin? Aston. Ya kan? Begitu sampai sejajar dengan rukun Yamani, maka mulai berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak usah ditambah-tambah. Itu aja yang diulang-ulang. Dan ingat ya, Nabi kalau bisa menyentuh, Nabi menyentuh. Tapi kalau tidak bisa menyentuh, maka tidak ada mengisyaratkan tangan. Soalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan lihat orang begitu. Begitu juga jangan. Karena nggak ada contohnya. Kalau Hajar Aswad, iya. Kalau bisa cium. Kalau nggak bisa cium, pakai tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan, lambai tangan. Di Hajar Aswad. Tapi kalau di Rukun Yamani, corner Yamani, nggak ada isyarat tangan. Anda lihat aja udah sejajar, mulai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perhatikan, ini doa mencakup segala kebaikan. Jadi ketika ibu berdoa, ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia. Itu ingat, anak yang meneduhkan mata, suami yang baik, istri yang taat, ya, nggak minta duit belanja terus gitu. Pokoknya semua permintaan, ya kan? Rumah yang ingatin apa yang antum minta berkaitan dengan dunia, ya. Wa fil akhirati hasanah berarti minta sorga, ya kan? Minta sorga, minta mudahkan hisab, minta kita bebas dari azab kubur, minta kita gitu, tidak ada kaitan lagi dengan hak-hak manusia nanti di akhirat gitu. Wa qina adzabannar. Pokoknya direlung. Doa itu yang paling baik adalah yang hadir hati kita di situ. Walaupun cuma 3 kali Rabbana atina lebih baik dari hati daripada pengen cepat-cepat Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak usah. Ya. Begitu sampai ke Hajar Aswad lagi, berarti selesai 1 putaran. Paham ya?
Kita mulai putaran keduanya lagi, Allahu Akbar, mulai lagi, doa bebas lagi. Terus begitu sampai 7 kali putaran. Wudhu tidak boleh batal. Siapa yang batal wudhunya, maka putaran terakhir itu saja yang diulang. Paham ya? Yang penting startnya adalah Hajar Aswad. Kita sudah putaran kelima di Hajar Aswad. Jalan, sudah baca Rabbana Atina, tinggal 2 langkah lagi, kentut. Maka yang tadi dari Hajar Aswad yang ke sini tidak dihitung. Antum wudhu. Ada tempat wudhu perempuan, nanti saya akan isyaratkan tempatnya. Laki-laki bisa tempat minum-minum zam-zam itu bisa berwudhu. Ya, berwudhu itu jangan satu derum, satu gelas itu zam-zam itu cukup, Pak. Antum ambil sedikit-sedikit untuk wajah. Yang penting airnya jatuh berarti air mengalir. Itu artinya membasuh sudah. Ambil sedikit. 2 tutup botol ini cukup. Mana? 2 tutup botol ini aja cukup sebenarnya. Begini, ini sudah cukup untuk wajah ini. Nih. Ini sudah cukup. Nggak basah, nggak kena. Ya dikit begini-gini aja. Nanti tangan juga begitu, cukup. Jangan sampai oh itu ya gitu. Pakai damkar, pakai apa nggak perlu. Ya, yang penting mengalir. Yang penting ada yang mengalir. Ini mengalir, lihat udah mengalir. Oke, paham ya? Baik. Itu kalau ada kasus, jarang lah, insya Allah. Apalagi kalau musim panas nih, jarang orang. Kalau musim dingin, iya kadang kita nggak tahan memang mau kencing. Ada apa? Beberapa yang ada penyakit begitu, ya. Tapi yang penting jangan panik. Nanti ketika mulai tawaf, saya akan sampaikan. Kalau terpisah nunggunya di sini. Siapa yang sudah duluan nanti tunggu di sini. Saya akan tunjukkan tempatnya. Paham ya? Baik. Selesai tawaf kita sholat sunnah tawaf. Sunnahnya di belakang makom Ibrahim, tapi sangat padat. Gitu. Saya ambil yang real sajalah. Yang penting kita menuju ke makom Ibrahim itu kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Saya akan ucapkan keras bahwa Bapak Ibu-ibu bisa ikutin. Tapi saya tidak memimpin wattakhidhu min maqami Ibrahim. Saya enggak begitu. Ya, karena seluruh doa, zikir itu harus dengan kerendahan suara dan kerendahan hati. Yang jadi concern saya adalah kekhusyukan hati ibu-ibu semua. Ya, bukan FOMO orang lain begitu, kita harus begitu, enggak. Ya, karena doa itu pada asalnya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan suara lembut, tersembunyi. Gitu. Tapi saya akan keraskan untuk mengajarkan saja. Ya, jangan khawatir. Pokoknya jangan khawatir. Bapak ibu-ibu besok saya bimbing insya Allah. Ya, baik. Kita kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah, karena mau sholat sunnah wajib ada wudhu juga berarti ya kan. Tapi sholat ini sunnah. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Setelah itu kita minum zam-zam. Minum zam-zam, ya, baca doa, menghadap ke kiblat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Saya bimbing besok, ya. Jangan ibu nggak tidur ngapal doa ini aja besok, jangan. Nanti gara-gara itu malah ada rencana gitu ya. Baik. Dan doa apapun terserah. Kata Nabi, zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu tergantung niat orang yang minumnya. Saya kalau minum zam-zam itu saya niat, ya Allah, bersihkan semua penyakit hati dan penyakit fisik melalui air zam-zam ini. Rasanya itu lengkap banget kalau saya. Jadi penyakit fisik apapun, ya, biar Dokter Aziza nggak laku lagi gitu, karena sehat semua gitu kan. Ya, Dokter Endang juga gitu kan. Ya, terus begitu. Jadi tapi apapun, ya Allah, dengan zam-zam ini semoga akal itu lebih encer lah nerima nasihat dari Ustadz, bisa cepat paham gitu ya. Gitu, nggak banyak nanya kayak Pak Eri, maaf enggak. Oh, enggak apa-apa. Masya Allah, semua kita, Masya Allah, nggak bercanda Pak Eri. Jadi setelah minum zam-zam kita menuju ke Safa untuk melaksanakan sa'i. Menjaga wudhu kapanpun sunnah. Tapi kalau antum batal pada waktu itu sudah nggak ada masalah lagi. Sa'i tidak harus ada wudhu. Paham ya? Sa'i tidak harus ada wudhu. Jadi kita menuju ke Safa, Nabi mengucapkan
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu abda'u bima bada Allahu bi. Waktu mulai sholat, waktu selesai tawaf Pak, udah langsung tutup Pak. Waktu sholat sunnah itu tertutup dua bau kita. Udah jangan pakai irtiba lagi ya. Sudah tertutup. Jadi kita menuju ke Bukit Safa. Baik. Nabi sampai di Safa itu naik ke atas, ke bukitnya. Dan menghadap ke Ka'bah. Sebenarnya Nabi sudah sholat sunnah itu ke Hajar Aswad lagi untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kita nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu. Kita langsung saja. Lalu kita menghadap ke arah Ka'bah. Cari posisi sebisa mungkin bisa terlihat Ka'bah. Ya, Nabi mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nggak ada yuhyi wa yumitnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini saya bimbing. Banyak yang enggak hafal soalnya. Enggak usah begadang juga, Ibu. Ya Allah, udah banyak banget tugas Ibu nih enggak lagi. Udah baca itu, baca doa bebas. Apa yang menjadi persoalan kita yang kita ingin minta Allah, doa. Saya kasih jedah lah itu nanti untuk berdoa masing-masing. Setelah itu berdoa lagi yang sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa bebas lagi, lalu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu. Itu tadi sampai akhir. Setelah selesai enggak ada doa lagi setelah itu. Jadi ada 3 kali doa yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir tadi, dan ada dua doa personal di antara itu. Paham sampai di sini? Paham. Terus kita menuju ke Marwah. Kalau memang nggak memungkinkan Bu, bikin sempit yang lain, pergerakan sangat padat, kita sekali aja lah baca itu, ya. Karena ingat, semua doa ini, semua lafaz-lafaz dalam ibadah umrah sunnah semua, nggak ada yang wajib, nggak apalagi yang rukun. Karena ini benar-benar ibadah fisik kita. Kita menuju ke Marwah, ya. Melewati dulu lembah, sekarang udah nggak ada lembahnya lagi, diganti dengan lampu hijau. Bagi laki-laki saja disunnahkan untuk lari-lari kecil. Bukan lari kayak dikejar anjing ya, atau dikejar debt collector, jangan. Lari biasa gitu. Karena ini bagian dari nusuk saja. Nusuk itu artinya bagian dari ibadah yang diajarkan oleh agama. Memang kita melakukan itu karena kita mengikuti Nabi SAW. Ya, baru kemudian kita jalan lagi menuju ke Marwah. Sampai di Marwah menghadap ke arah Ka'bah lagi. Nabi melakukan seperti yang dilakukan di Safa. Mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir tadi, terus diiringi doa. Baca lagi zikir tadi, doa sendiri-sendiri, lalu zikir yang tadi lagi. Lalu kemudian kita berarti sudah dihitung 1. Gitu ya. Ini di lantai pertama saya akan ajak karena biar nggak banyak kita keliling. Tapi begitu sampai di Marwah, kemungkinan besar Ibu kalau memungkinkan saya ajak bapak ibu-ibu pindah ke lantai 2. Jadi kita putaran kedua dan seterusnya itu di lantai 2. Karena tidak sepadat lantai dasar dan dia tidak naik begini. Itu lebih mudah bagi bapak dan ibu-ibu semua. Ya. Nah, terus kita melakukan itu yang sama sampai di Marwah yang ke-7 kali. Selesai, kita tinggal tahallul. Paham ya? Tahallul, ya kalau tidak harus di Marwah. Di kamar hotel nggak apa-apa. Cuma kalau takut lupa, ibu-ibu mau sama dia, yang penting jangan sampai kelihatan rambut sama yang lain. Silakan, bapak-bapak ya bisa di dekat hotel ada banyak itu. Dan kita tidak botak, cukup memendekkan rambut karena dekatnya dengan waktu haji. Jadi Nabi kalau dekat haji nggak dibotak habis, tapi cukup dipendekkan. Tapi rata yang paling baik. Walaupun dalam mazhab Syafi'i 3 helai pun sudah cukup, ya. Sudah cukup, tapi lebih afdol kalau dipendekin, bukan dipendekin rata, ya. Ada yang bawa mesin nggak sih, Pak? Wah, itu enak banget kalau begitu, ya kan? Gitu ya, 5 real lah sama-sama teman satu orang. 10. Baik. Kalau di luar 20 real. Iya, sama Bapak 19,5. Baik. Jadi oke, setelah itu, setelah selesai berarti selesailah ibadah umroh kita. Setelah itu kita seperti sekarang aja udah. Tidak ada lagi larangan umroh, ya kan?
Ya mau marah-marah sama suami dikit nggak apa-apa lah Bu gitu ya. Dan boleh bermesraan, boleh apa gitu ya. Yang ambil kamar double tidak ada batas lagi ya. Yang mau nikah lagi boleh nikah lagi, yang mau menikah enggak ini enggak, saya kan bicara hukum. Jangan buka di sana Pak. Ihromnya gimana, masih dipakai enggak? Oh enggak, begitu kita sudah Enggak, kalau potong rambut di atas masih. Tapi kalau udah di hotel, di kamar hotel buka ihromnya. Iya, masa depan orang. Baik, setelah itu kita sudah pakai biasa Pak. Oke? Sampai tanggal 30 nanti kita pindah ke hotel transit. Nunggu nanti pada saat musim haji lagi tanggal 8 kita manasik haji insya Allah. Udah selesai. Ya, nggak langsung manasik haji ntar bingung bapak ibu-ibu. Ya, cukup itu dulu. Ya. Jangan langsung pintar, enak aja saya. Takutnya kecampur-campur. Nah, oke. Baik. Pak Ustadz masih muda. Baik. Udah sampai di sini ada pertanyaan silakan. Siap, Bapak. Terkait doa tadi Ustaz. Baik. Ya kan banyak banget yang ada doa nih di HP. Tulisan segala macam. Bagaimana bahasanya? Ya Allah, Allah Maha tahu ini titipan doa. Kalau Bapak ingat, Bapak bisa doakan apa yang dia minta. Tapi kalau memang Bapak nggak ingat, ya Allah berikanlah semua hajat. Orang-orang yang menitipkan doa melaluiku, kabulkan permintaan mereka itu jika itu memang baik bagi mereka. Selesai Pak. Semua amanah mereka sudah Bapak tunaikan itu. Saat kapan aja, saat kita ibadah tadi dalam keadaan ihram boleh, dalam keadaan gitu. Atau di mobil aja lah Bapak, ketika itu Bapak doain. Bapak baca, doain gitu kan. Kadang doanya panjang kita nggak paham. Ush, doa apa sebenarnya? Enggak perlu ya nyebut namanya, nyebut binnya, enggak perlu ya. Enggak harus. Yang penting orangnya itu kita kan dalam pikiran kita adalah dia. Iya, udah kebayang kita. Silakan Ibu. Misal pada saat Ibu kalau mau tanya serem banget. Oke. itu dari lahir mukanya gitu. Masya Allah. Misal pada saat tawaf ketinggalan kecepatan. Baik. Karena rombongan Baik, baik. apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita ya sudah Ibu teruskan aja, jangan panik Bu. Karena saya akan tunggu di tempat yang saya sudah tunjuk. Ketika mulai tawaf sebelum kita berpisah saya akan tunjuk. Ada tulisan Mas'a, sebelah kanannya saya akan tunjuk. Tiang yang kedua di sini atau saya lihat kemungkinan nanti akan berubah. Pokoknya Ibu jangan panik, jangan apa, udah tetap konsentrasi dan khusyuk dalam ibadah. Karena nanti saya akan ada di situ insya Allah. Ibu-ibu yang lain akan ada di situ. Kita nggak menuju ke sofa kecuali semua udah kumpul. agak panik karena teman sekamar saya melukis sekali sementara saya nggak bisa. Masya Allah. Hari-hari tuh Wush, apalagi belanja. Shush. Oh belanja enggak? Alhamdulillah. maksudnya ibu jalannya nggak secepat yang berarti saya Tapi di sana nanti Bu juga nggak bisa Bu jalan cepat-cepat nggak bisa. Pokok staminanya. ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah Allah bantu kita, insya Allah. Dan begini ya. Kita kalau dalam tawaf itu mengalahlah pada kondisi. Jangan ngambil yang ideal dalam pikiran kita. Misalnya begini, pada saat sejajar dengan Hajar Aswad, itu banyak sekali orang-orang yang keliru, berhenti ketika bertakbir, ketika memulai, padahal nggak ada. Macet itu kan orang berhenti, Bu. Dulu, saya haji pertama dulu tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Itu masih ada keramik yang merupakan garis warna hitam. Di lantai itu, dari Hajar Aswad sampai ke lampu hijau itu ada keramik. Tapi orang minjak itu berhenti. Seolah-olah kalau start harus berhenti. Akhirnya sama pemerintah Saudi itu ditiadakan. Tapi tetap, cuma memang tapi lebih lapang. Orang-orang berhenti, ada yang berhenti di sini. Kalau dulu, Bu, di garis hitam itu. Nah, kalau sekarang gini, sebenarnya enggak. Udah sambil jalan aja dah. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil jalan, gitu. Nah, tapi karena padat, Ibu nggak apa-apa, ambil agak keluar. Tapi biasanya setelah setelah hijir itu sepi, kita mendekat. Jadi ini Ka'bah tidak harus kita itu pada radius yang sama terus. Jadi bisa jadi di sininya jauh, tapi di sininya kita nempel. Jadi begini bisa, gitu. Nah, jadi mengalah pada kondisi itu, ya.
Baik, gitu. Nggak harus pakai Google Map, insya Allah nggak kesasar. Baik. Insya Allah semua kita kuat. Pertanyaan lain silakan. Gimana Pak? Aman ya Pak? Wajahnya itu wajah mencurigakan. Oh enggak. Baik, baik. Kalau udah berarti kita oke siap. Baik. Kalau misalnya kita ketinggalan, habis kita selesai tawaf kita sholat sunnah itu ya Ustaz? Ya, sholat sunnah. Nah, jadi apakah proses kita melakukan semua sendiri itu sampai kita sholat? Enggak. Kita nanti nunggu itu di tempat kita sholat sunnah kok Bu. Pada saat ibu sholat sunnah udah ketemu sama kita insya Allah. Dan kita insya Allah nggak kepisah lah Bu. Termasuk misalnya nih, Mm-mm. kayak batal wudhu, jadi Iya benar. Nggak apa-apa. Cuma kalau bisa ngelapor. Ustadz saya baru putaran kelima. Oke kita jadi tahu nunggu. Yang penting jangan ngilang aja Bu ya. Jadi besok tolong kalau ya baterai HP dalam kondisi bagus. Begitu selesai kita makan di hotel ke kamar cas HP-nya. Gitu ya. Dan datanya tetap ada. Bagi yang tidak ada data atau tidak mengaktifkan itu maka jangan berpisah dengan yang ada. Bawa handphone. Sehingga bisa saling mengabarkan. Oke? Oke, baik. Ini dulu ya semua. tapi kalau kita habis batal itu laki bini boleh pegang. Boleh. Boleh. Kecuali ibu ya itu. Kalau pada pendapat yang batal wudhu berarti enggak. Cuma itu kan biasanya untuk untuk menjaga biar tidak bisa, biar enggak apa gitu Bu. Ya kan? Nah, coba ingat kita dalam kondisi ihram. Pegang aja jangan diremas-remas gitu, jangan. Pak ya? Jangan diraba-raba. Baik. Untuk di waktu tawaf itu kan lagi crowded, mungkin bapak ibu kan campur. Iya. Wudhu kita bagaimana? Insya Allah nggak batal Pak. Nggak batal insya Allah. Ya. Ya. Baik. Baik. Pasti ada. Iya. 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 Tapi awas ya jangan sengaja nyenggol orang. Nggak sengaja, nggak batal. Nggak batal. Baik. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup. Ada ke meja aja Pak. Nah, tahu Ibu. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing. Apalagi kambing.